Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mulai lagi ya mereaksi video. Untuk saat ini kita akan dalam sesi reaksi politik ya. Setelah Idul Fitri ya sudah maaf-maafan nih. Kita lihat apakah di dunia politik masih bikin ulah lagi, apakah sudah insaf, apakah masih korup. Oke, langsung kita saksikan saja bolong tayangan reaksi saya Jamie Oli. Monggo. Oke, kita simak ini Wakil Presiden. Kami senantiasa menyimpan dalam jiwa kami cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Saudara-saudara, perjuangan yang 4 tahun itu dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia, datang dari seluruh lapisan bangsa, datang dari seluruh daerah bangsa. Bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ini tadi saya sedikit terlambat karena keluar dari airport sampai sini, tadi lewat kantor Sinode juga, kiri kanan jalan itu banyak sekali warga yang ingin menyapa, dadah-dadah. Dadah. Ya, mana yang mau komen soal ini? Video ini ya, menandakan kualitas dari wakil presiden awal dan wakil presiden saat ini. Kenapa kontroversi? Ayo, kenapa kontroversi? Ayo. Kontroversinya dari akar masalahnya dari awal itu sebelum menjadi presiden. Kenapa kok bisa wakil presiden ini, Mas Gibran ini bisa menjadi wakil presiden dengan syarat yang tidak sesuai ya, mulai MK ya, persyaratan dari berkas dan umurnya juga. Makanya banyak membuat video-video seperti ini ya, buat video-video seperti ini. Layak apa tidak menjadi wakil presiden? Bukan saya, bukan banyak masyarakat seperti itu. Layak atau tidak jadi wakil presiden cuma karena faktor ayahnya dulu itu presiden. Nah, balik lagi kan, ini karena relasi, bukan hanya orang berkompeten. Ini ya disinggung tadi ya di video-video sebelumnya, karena cuma hanya IPK 2,3 bisa menjadi wakil presiden, bukan karena itu, karena relasi ini ya. Mungkin banyak yang menghujat saya, terserah apa-apa, memang seperti inilah. Kelasnya MK saja bisa dimanipulasi untuk di ACC-nya naik ke wakil presiden. Presiden loh nih kelasnya, pasti ini. Apalagi kelas terujuk, bisa banget lah dibuat manipulasi. Kenapa sampai demo-demo ya? Sampai artis pun ya turun tangan ikut demo soal kontroversinya Mas Gibran menjadi wakil presiden ya. Ini untuk kompetennya wakil presiden, bukan untuk pajangan ya, itu wakil presiden itu untuk jika presiden tidak bisa ya, wakil presiden yang turun tangan. Ini nggak main-main sebenarnya, cuma memang ya, sudah. Silakan Anda komennya pakai adab ya bolong. Mungkin ada pro dan kontra, itu saya persilahkan. Memang ini negara demokrasi, pro dan kontra itu wajar, tapi jangan sampai anarki. Oke, siap? Jangan lupa like, share, dan komen. Bapak ini lebih cerdas, pasti bukan bagian dari 5-8%
Tugas negara beri orang tua pekerjaan, bukan kasih makan untuk anak-anak. Oke, kita sih. Bahwa urusan anak itu sebetulnya urusan orang tuanya. Urusan negara bukan ngurusin makan anak, tapi ngurusin orang tuanya bisa kerja mendapatkan penghasilan yang layak. Itu urusan makan gizi anaknya serahkan aja. Mereka kalau punya penghasilan yang pantas juga tahu ini mana makanan yang bergizi apa enggak. Masalahnya mereka nggak sanggup, itu aja. Saya kira Pak Prabowo harus diingatkan juga berkali-kali soal itu, bahwa dia punya mimpi besar memberikan makan itu tidak harus literally ngasih makan untuk anak-anak itu, enggak. Kalau mau ngasih anak itu, beri orang tuanya pekerjaan yang layak, bangun industrinya, kurangi korupsinya. Oke. Ini masukannya masuk akal ya. Karena memang tugas negara itu bukan ngasih makanan. Sebenarnya kebijakannya Pak Prabowo ini udah bagus. Sebelum pemerintah selanjutnya tadi kan tidak ada makan gratis untuk anak-anak sekolah. Memang sebuah kebijakan mesti ada pro dan kontra ya. Setiap buah si malakama, ada yang setuju, ada yang tidak, itu hal yang wajar. Cuma ini ada masukan lagi. Kalau makan bergizi itu memang dilihat dari orang tuanya dapat pekerjaan atau tidak, memang benar ya. Memang benar, memang nggak salah. Permasalahan kita cuma dari ekonomi. Orang nggak bisa makan, orang kekurangan ya, faktor kurang gizi cuma satu, memang ekonominya kita buruk, perekonomian kita buruk, banyaknya korupsi seperti beliau bilang tadi. Permasalahan cuma satu, ekonomi kita rusak, SDM kita sudah dikorupsi habis-habisan, lapangan kerja habis ya. Makanya mau makan bergizi seperti apa, sedangkan uang negara yang sebenarnya dibuat masyarakat, pajak dari kita dikembalikan ke kita, sebenarnya itu dikorupsi. Terus mau makan mie anak loh, gimana? Sedangkan pemasukan tidak ada. Memang ini masukan ya, saran yang sangat bagus. Karena apa? Karena orang kalau cuma diberi aja, dia nggak akan jalan. Jadi anak-anak diberi aja ini nggak ada berpikir, oh sudah ada makan siang. Beda lagi kalau orang ya sudah dikasih pekerjaan, pikirannya berkembang, akan maju, dan itu akan berkelanjutan. Dibuka lapangan kerja, dikasih wawasan, ya, itu akan berbeda. Memang betul, memang saran ini masuk akal. Karena itu berkelanjutan untuk membuka lapangan kerja ya, pemasukan, dan mendapatkan upah yang layak ya. Karena sekarang upah sekarang ya kebanyakan dipotong outsourcing. Kalau nggak tahu outsourcing ya silakan searching di Google. Itu kebanyakan potongan 10%, potongan nggak jelas. Yang awalnya itu karyawan jadi mitra semua, dan mitra tapi aturannya kayak karyawan ya. Ini ya karena bisnis lagi, karena politik. Yang dirubah memang harus dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar nggak bakalan tuntas, cuma ngasih ya. Karena kita kebiasaan kasih mental ngasih, nerima ngasih mental. Akhirnya nggak berkembang seperti. Coba kita kasih wawasan ilmu ya, kasih ilmu untuk berkembang supaya maju. Memang nggak dididik seperti itu kita hanya dididik mulai sekolah itu. Kamu sekolah ya, setelah lulus sekolah harus cari kerja supaya sukses. Kenapa kok harus cari kerja? Gak membuat lapangan kerja lain. Ini kan beda pernyataan, beda pola pikir orang Indonesia sama orang luar seperti itu. Orang luar memang dari didik itu punya sekolahnya sendiri-sendiri, punya jurusannya masing-masing. Vokal untuk nyanyi, jadi udah mulai SMP sudah ada jurusannya dari sana. Di sini enggak, harus menunggu kuliah mengambil jurusannya yang non akademik sekalipun. Akademik atau non akademik itu harus kuliah, bukan di bangku sekolah. Perbedaannya itu
Kita dididik untuk jadi buruh, bukan untuk jadi pengusaha. Catat kau, kita bukan orang pintar walau, tapi kita belajar sama-sama untuk pintar. Oke. Ini masukannya sangat masuk akal, Tidak harus diberi makan, karena kita manusia. Kita harus bisa berpikir. Ini dikasih buka lapangan kerja, ini dikasih ilmu, biar kita bisa gerak, mindset kita bisa terbuka lagi ya. Oke, videonya nih sebelum jadi presiden dan setelah jadi presiden. Ini ya beliau Pak Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya. Iya. Bisa diam-diam. Kata-katanya terakhir kau pahami. Nanti kembalikannya bisa diam-diam. Maksudnya apa dengan diam-diam? Negosiasi. Cara kembalikannya bisa diem-diem, nggak usah rame-rame. Pak, andai saya hormati Pak, sebenarnya kampanye ini sudah lama, udah pasti lah. Bukan hanya beliau saja yang Pak Jokowi juga sebelum menjabat presiden pun seperti itu, menggembar-gemborkan janji-janji yang belum bisa ditepati sebenarnya, yang masih hoax lah istilahnya. Mau berantas korupsi seperti apa dengan wacana seperti itu? Mau ke Antartika, ke padang pasir kah? Aduh, Pak, setelah jadi presiden kau lembut. Siapapun presidennya ya, walaupun Pak Prabowo, Jokowi atau presiden selanjutnya ya, balik lagi selama dalamnya itu bobrok, aturan itu bobrok ya, dan hukumnya itu lunak, masih suap menyuap, nggak bakalan rampung Pak, nggak bakalan rampung. Karena itu dirombaknya bukan 1-2 orang, harus dirobak total Pak, total dari atas ke bawah. Aturannya dipertegas, hukumnya juga diperkuat Pak. Itu hanya saran dari orang kecil seperti saya Pak. Setelah sekian abad mungkin ya. Ya, semoga ini menjadi pembuka mata kita ya untuk dunia politik ini. Nggak dimakan oleh janji-janji palsu saja. Dan kita tidak menjadi orang yang bodoh terus ya. Kita sama-sama belajar, tidak terbuai dengan suap menyuap saja ya. Ya, tanah airku belum baik-baik saja. Kita sama-sama belajar kalau kita harus terus mengoreksi ya politik ini biar tidak semakin parah. Tetap like, share, dan komen. Salam satu tanah air Indonesia.